Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, nama saya Adia Maritza Adha. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang prakarya dan kewirausahaan dengan topiknya yaitu perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Sebelumnya, jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan tugas yang sudah dilaksanakan dan diberikan pada pertemuan minggu lalu dan mensubmitnya di Google Classroom ya. Untuk pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu pertama, memahami perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Selain itu, dapat mendesain perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Pada minggu lalu sudah dijelaskan bahwa kewirausahaan memiliki peluang yang sangat besar untuk terus dikembangkan di Indonesia karena Indonesia ini salah satu negara agraris yang memiliki banyak sekali pertanian atau sumber daya alam yang melimpah seperti itu. Nah, salah satunya ini kewirausahaan dalam bidang makanan yang akan selalu menarik dan mempunyai prospek yang cukup baik untuk terus dikembangkan. Seperti sumber daya alam dari nabati di negeri ini atau di Indonesia ini cukup beragam dan melimpah ya. Nah, hal tersebut bisa menjadi peluang nih untuk wirausaha pada bidang makanan untuk terus mengembangkan usahanya seperti itu. Dan di setiap daerah pun memiliki sumber daya alam nabati. Artinya, hampir di setiap daerah pun bisa berpeluang mempunyai wirausaha berbasis sumber daya alam nabati ini. Untuk mendukung data lebih lanjutnya, Ibu akan memberikan salah satu hasil survei yang dilakukan oleh C Group pada tahun 2019, yaitu preferensi pekerjaan yang disukai generasi muda Indonesia menurut C Group tahun 2019. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ternyata menurut hasil survei dari C Group terhadap 14.000 responden yang berusia di bawah 36 tahun menunjukkan bahwa wirausaha menjadi salah satu profesi yang sangat digemari dan sangat disukai oleh generasi muda saat ini. Maka dari itu, wirausaha ini untuk pada masa sekarang ini sangat digemari dan memiliki prospek yang cukup baik ya. Wirausaha dalam bidang makanan ini contohnya dalam bidang makanan awetan dari bahan nabati. Kira-kira apa itu makanan awetan dari bahan nabati? Makanan awetan dari bahan nabati adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai dan dikemas dengan baik, baik menggunakan pengawet sesuai kriteria dari BPOM maupun tidak, sehingga mempunyai unsur simpan yang lebih panjang. Makanan awetan berbahan dasar nabati yang saat ini beredar sudah cukup banyak, masih dapat dikembangkan lebih lanjut dari segi kuantitas maupun kualitas. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat di daerah ataupun wisatawan atau pendatang. Nah, kira-kira mengapa harus kewirausahaan nabati? Alasan yang pertama, produknya sangat bervariasi. Bahan baku mudah didapat, teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari, investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia, pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat, dan pasar sangat terbuka dengan lebar. Karakteristik bahan makanan awetan nabati yang pertama ada sumber bahan pangan nabati ini berasal dari tumbuhan. Karena kebanyakannya nabati itu dari tumbuhan ya. Contohnya ada keripik bayam, ada keripik singkong, dan lain-lain. Tekstur lebih keras karena bahan pangan nabati biasanya dibuat menjadi keripik, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan makanan awetan nabati dapat divariasikan dengan sangat beragam. Nah, faktor yang menyebabkan kerusakan dari bahan pangan nabati ini ada 4. Ada yang pertama, pertumbuhan dan aktivitas mikroba seperti bakteri, adanya serangga parasit dan tikus, suhu ruangan, kadar air, sinar matahari, dan jangka waktu penyimpanan. Nah, kita masuk ke dalam teknologi pengolahan. Teknologi pengolahan merupakan upaya untuk memperlambat proses fisiologis yang bisa memperlambat proses pembusukan pada bahan pangan. Contohnya, misalnya,
Mangga mampu bertahan 2-3 minggu setelah dipetik. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka mangga dibuat dalam beberapa hal seperti selai mangga, sirup, sari buah, manisan, dan lain-lain. Tujuannya untuk memperpanjang jangka waktu penyimpanan mangga tersebut. Apa saja manfaat dari teknologi pengolahan? Yang pertama, dapat membuat komoditas mempunyai keawetan yang cukup lama, sehingga akan memperluas proses pendistribusian. Lalu yang kedua, mampu memberikan nilai tambah pada sumber daya alam. Yang ketiga, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan devisa negara. Dan yang keempat, pilihan wirausaha yang prospektif di masa yang akan datang. Pengembangan wirausaha makanan bahan nabati ini bisa dikelompokkan menjadi 4 hal loh. Bisa dimodifikasi dari segi cita rasa, penampilannya yang menarik, lebih awet, promosi dan sosialisasi terus ditingkatkan. Kalau dari cita rasa, tentu saja contohnya tadi seperti mangga. Mangga yang tadinya hanya sebagai buah saja, kita buat cita rasanya beragam. Kita buat seperti manisan atau sari buah yang ditaruh di kaleng. Nah, hal tersebut menjadi sebuah modifikasi atau pengembangan dari wirausaha makanan. Lalu penampilannya dibuat menarik. Nah, kalau untuk contohnya tadi buah mangga dimasukkan ke dalam kaleng sari buah yang akan bisa jangka lama. Jadi nanti kalau konsumen ingin membeli, jadi masih bisa digunakan untuk hal lain seperti dibuat sop buah dan lain-lain. Jadi penampilannya dibuat menarik, terutama dari segi pengemasannya. Lalu lebih awet, tentu saja karena dilakukan yang namanya teknik pengolahan, jadi mangga tersebut untuk daya tahannya lebih awet. Dan promosi dan sosialisasi ditingkatkan. Untuk promosi dan sosialisasi, karena kita sudah masuk ke dalam teknologi yang sudah berkembang cukup banyak ya, cukup besar, maka dari itu promosi bisa digunakan dengan cara media sosial seperti di Instagram, di Shopee atau di e-commerce lainnya. Pada minggu lalu sudah dijelaskan bahwa salah satu karakteristik dari wirausaha adalah kreativitas dan inovatif ya. Jadi intinya wirausaha pada produk makanan awetan dari bahan nabati ini harus memiliki sifat kreatif dan inovatif sehingga dapat menjadikan diversifikasi atau pengembangan produk agar banyak varian dan mempunyai nilai yang lebih. Masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam dari teknik pengolahan. Yang pertama ada teknik pengeringan. Teknik pengeringan adalah proses untuk mengeluarkan kandungan air melalui energi panas. Proses ini bisa dilakukan dengan cara penjemuran atau pengovenan. Yang kedua, ada teknik pengawetan suhu rendah atau pendinginan. Proses ini bisa dilakukan dengan cara penyimpanan bahan pangan di freezer. Dan yang ketiga, ada pengemasan. Pengemasan berfungsi untuk pengawetan makanan, mencegah kerusakan, perubahan kadar air, dan kemasan disterilisasi menggunakan uap hidrogen. Untuk tujuannya menghilangkan kuman-kuman atau mikroorganisme yang dapat membuat makanan itu mudah busuk. Yang keempat, ada teknik pengalengan. Pengalengan didefinisikan sebagai suatu cara pengawetan bahan pangan yang dipakai secara hermetis. Nah, kemudian disterilisasikan secara komersial untuk membunuh semua mikroba patogen. Dan yang kelima, ada penambahan bahan pengawet lain. Contoh pada teknik pengolahan lain ini adalah dengan menambahkan zat pengawet makanan seperti enzim paparin, enzim bormelin, asam sitrat, dan lain-lain. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada contoh varietas beberapa jenis makanan awetan nabati. Yang pertama ada acar buah, acar cabai, acar bawang, seperti itu. Lalu ada kimchi, salah satu makanan dari Korea. Lalu ada buah kalengan. Biasanya buah kalengan ini dijual di beberapa supermarket. Dan ada asinan buah yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari ya. Selain itu, ada juga sayuran beku, keripik sayuran, dan selai buah. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang ide dan peluang usaha. Apa itu ide dan peluang usaha? Ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan untuk meraih tujuan. Dan peluang usaha adalah sebuah kesepakatan yang akan didapatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan. Sebuah ide menjadi peluang bisnis hanya jika memenuhi kriteria berikut.
Pertama, ide bisnisnya menarik bagi pelanggan. Yang kedua, pelanggan dapat membeli produk dan layanan yang dihasilkan dari ide bisnis tertentu. Dan yang ketiga, seorang wirausahawan dapat mengubah ide bisnis tertentu menjadi produk atau layanan pada bisnis. Lalu kita masuk ke sumber daya dalam perencanaan usaha. Ini kita bisa sebut dalam 6M. Man, money, material, mesin, method, dan market. Apa saja itu? Mari kita bahas. Man, atau manusia. Dalam sebuah kegiatan usaha, manusia adalah faktor paling penting. Manusia memiliki peran sebagai pelaku yang melaksanakan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, sumber daya manusia juga dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah, seperti pekerja terdidik dan terlatih. Yang kedua, ada money. Money dapat diartikan sebagai uang. Uang digunakan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi. Misalnya, untuk membiayai pembelian bahan baku yang akan diolah, perawatan mesin produksi, dan menggaji para karyawan. Yang ketiga, ada material atau bahan. Material merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha. Material terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, serta bahan jadi. Biasanya, untuk membuat makanan khas, digunakan bahan mentah untuk kemudian diolah menjadi bahan jadi untuk dijual. Selanjutnya, ada mesin atau peralatan. Mesin atau peralatan termasuk salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah proses produksi. Saat ini, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih, alat-alat yang mendukung proses produksi pun juga turut menjadi lebih canggih, sehingga dapat menghemat biaya dan tenaga, bahkan dapat membuat bentuk dan tampilan produk menjadi lebih bagus. Selain itu ada metode atau cara kerja. Metode adalah penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah produksi. Seorang wirausahawan harus memiliki pengetahuan tentang cara kerja pembuatan suatu produk makanan untuk menghasilkan produk yang baik sehingga produk yang dihasilkan lebih memuaskan. Dan yang terakhir ada market atau pasar. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting karena apabila pemasaran tidak berjalan lancar, modal produksi tidak akan kembali dan proses produksi pun terpaksa akan dihentikan. Nah, jika proses produksi dihentikan, maka wirausahawan akan kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, seorang wirausahawan dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara memasarkan suatu produk sehingga produk yang dihasilkan dengan mudah dapat dikenal oleh konsumen. Materi selanjutnya yaitu administrasi usaha. Menurut H.A. Simon, administrasi adalah suatu kegiatan dari suatu kelompok orang yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan menurut Profesor Dr. S. Prajudi, administrasi adalah proses dan tata kerja yang terdapat pada setiap usaha, apakah usaha kenegaraan atau swasta, usaha sipil atau militer, usaha besar atau kecil. Nah, bentuk dan modal catatan administrasi yaitu seperti surat menyurat, perjanjian dagang, pemesanan dan pengiriman produk, pembekalan atau persediaan, sampai dengan gudang. Nah, contoh analisis 6M, contohnya ibu menjelaskan tentang pembuatan selai nanas. Ibu ingin membuat selai nanas dan ibu merangkum 6M dalam tabel di atas. Sumber dayanya manusia itu ibu analisis produksi sendiri tanpa mempekerjakan karyawan. Money, modal awalnya 100.000. Mesin, peralatan dapur pribadi. Material, ada nanas, gula pasir, kayu manis, cengkeh, dan lain-lain. Metodenya, nanti ibu akan menjelaskan cara memasaknya bagaimana. Dan market, pemasarannya itu di masyarakat di sekitar rumah. Nah, jadi untuk mendesain perencanaan pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati, untuk tabelnya seperti ini. Jadi disatukan dengan sumber daya yang tadi, yang 6M. Jadi peluangnya, idenya itu selai nanas, peluang usahanya, pengemasan dilakukan dalam kondisi panas untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Sumber dayanya ibu masukkan,
dari man, money, mesin, material, method, dan market. Administrasinya menggunakan aplikasi gratis atau sosial media, pemasarannya melalui Shopee, Tokopedia, e-commerce lain. Untuk materi hari ini sudah selesai anak-anak. Namun, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Berikut adalah tugasnya. Yang pertama, membuat tabel desain perencanaan pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati menurut ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Dan dijelaskan ya. Sekian presentasi dan materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga materi yang Ibu bisa sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.